Selamat datang dan selamat malam. Halo, saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Kita akan berjumpa lagi dengan acara yang sama. Kita akan bacakan sebuah cerita horor buat kalian untuk menghibur kalian. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel Rumah Horor Indonesia dan juga follow kita di podcast Rumah Horor Indonesia di Spotify. Makasih buat dukungan kalian. Dan hari ini saya akan bacakan sebuah cerita mengenai pengalaman dalam tanda kutip ya, dibantu genderuwo. Ini adalah pengalaman teman riding tepatnya, waktu dia bertemu dengan hantu tinggi besar, ya sebut saja genderuwo, di Jalan Semarang, Magelang, di Jawa Tengah. Jadi kisah kali ini adalah cerita yang ditulis berdasarkan pengalaman seorang teman waktu zaman SMA dulu. Namanya Eka. Peristiwanya terjadi di tahun 1998. Waktu itu Eka masih kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta, UPN ya. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pagi Eka dengan Honda GL Pro-nya solo riding dari Jogja ke Semarang untuk menemui kekasihnya di daerah Semarang. Teman saya ini termasuk mahasiswa yang budiman. Di samping tidak nakal, juga rajin belajar, serta setiap apel tidak mau menginap walaupun si pemilik kos-kosan sudah menawarinya menginap. Tentu di kamar yang lain dan bukan sekamar dengan pacarnya. Rute yang biasa dilewati Eka adalah Jogja, Magelang, Secang, Ambarawa, Ungaran, Semarang. Suatu ketika setelah Eka mengunjungi kekasihnya di Semarang, dia benar-benar kemalaman. Biasanya jam 9 sudah pulang, namun kali ini Eka pulang terlalu malam. Start dari Semarang jam 12 malam. Eka nekat melalui jalur yang konon kalau malam penuh dengan aura mistisnya. Jalur antara Ambarawa hingga Secang. Lampu penerangan jalannya masih kurang dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena jalanan sepi dan malam hari, Eka memacu motornya di kecepatan antara 70 sampai 80 km per jam. Oh iya, Eka membawa sebuah tas ransel tapi dicangklong di depan agar dadanya terlindung dari hempasan angin. Memasuki jalan Semarang Temanggung sekitar jam 1 malam. Suasana saat itu gelap gulita, sepi senyap dan kiri kanan jalan banyak pohon-pohon, seperti hutan rimba saja, serta hawanya dingin menusuk tulang. Di tengah jalan, tiba-tiba terdengar suara seperti seng jatuh yang terseret. Refleks, Eka mengerem motornya dan berhenti di pinggiran jalan yang sepi. Mesin motor dan lampunya masih menyala sih. Dia lalu mengecek plat nomor belakang, dan ternyata dugaannya tepat. Plat nomor belakang motornya itu jatuh. Eka pun membelokkan motornya ke kiri, bermaksud balik arah untuk mencari plat nomornya yang jatuh. Namun baru saja Eka mau menarik gas, tiba-tiba terdengar suara dari samping kiri di agak belakang. "Golek iki mas?" Atau yang artinya, "mencari ini mas?" Dan karena keadaan gelap gulita dan suara itu datangnya dari samping kiri belakang, maka Eka tidak bisa melihat dengan jelas sosok yang berbicara itu. Hanya terlihat tinggi besar dan memakai kain sarung yang dicangklongkan di pundak kanan. Tiba-tiba tangan dari sosok yang bicara itu menyodorkan plat nomor ke Eka. Eka langsung menerima plat nomor tersebut dan segera memasukkannya ke dalam tas ransel yang ditaruh di dada. Saat Eka menerima dan membuka resleting tas untuk memasukkan plat nomor, terlintas di benak Eka, orang ini kok jari-jarinya gede bener, segede pisang Ambon dan hitam berbulu. Namun Eka belum sadar kalau yang berbicara itu sejenis lelembut. Eka turun dari motor dan bermaksud mau mengucapkan terima kasih. Pak, loh, yang dipanggil-panggil kok nggak ada? Tengok-tengok sekeliling hanya ada kegelapan malam.
Mulai muncul perasaan takut, badan pun merinding. Dalam hati Eka berkata, jangan-jangan ini genderuwo penunggu hutan ini, atau arwah penasaran korban kecelakaan. Eka langsung loncat naik ke atas motornya dan langsung ngibrit. Sepanjang jalan Eka gak berhenti. Padahal biasanya Eka selalu singgah di Secang untuk makan di warung nasi. Eka terus memacu motornya sambil harap-harap cemas. Tadi yang dimasukkan ke dalam tas plat nomor beneran apa bukan ya, pikir Eka. Akhirnya jam 3 pagi sampai juga Eka di tempat kosnya. Setelah masuk kamar kos, pelan-pelan Eka membuka tasnya dan ternyata plat nomor beneran. Meskipun demikian, Eka tetap gak bisa tidur sampai pagi karena khawatir lelembut yang tadinya ikut sampai kosannya. Jadi ya kurang lebih bener ya, ini dibantuin oleh genderuwo. Meskipun mungkin gak usah dibantuin juga gak apa-apa kali ya. Tapi plat nomornya gimana? Sudahlah. Oke teman-teman, itu tadi cerita horor kita buat malam hari ini. Semoga itu bisa menghibur kalian, menemani kalian di malam hari ini. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.